Halo Pak Rinto Setiawan Ya. dari IWPI. Kita jumpa lagi. Apa kabar nih Pak Rinto? Selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, sekarang Hmm. kita akan masuk ke Dirjen Bea Cukai ya, yang dipimpin oleh seorang tentara atau mantan tentara ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya, IWPI mempermasalahkan Dirjen Bea Cukai. Apa nih Pak? Mau disebut apa nih Pak? Iya. Nah, jadi ini kita mempermasalahkan seringkali ini Mas Awan, apa ya, kita itu kalau melakukan gugatan atas perkara keputusan dari Dirjen Bea Cukai, itu Hmm. ngomongnya tidak bisa digugat Mas. Kenapa? Nah, ini konten kali ini seperti itu Mas, akan kita bahas ini Mas. Ini saya Hmm. share dulu Mas. Hmm. Ini. Nah, ini Mas. Sudah kelihatan Mas ya? Oke. Nah, keputusan Dirjen Bea Cukai tidak dapat digugat. Nah, Hmm. perlukah Undang-Undang Pengadilan Bea Cukai? Nah, Karena kan ada pengadilan pajak tapi nggak ada pengadilan bea cukai gitu ya. iya, betul. Oke, terus? Nah, permasalahan utama, keputusan keberatan ini Bea Cukai tidak bisa digugat ke Pengadilan Pajak menurut pihak tergugat dalam perkara terkini. Ini maksudnya keputusan keberatan, misalkan kalau sama dengan pajak Mas Awan, kalau pajak Hmm. kita kalau nggak terima dengan SKP kan boleh mengajukan keberatan. Ya. Nah, ini adalah keputusan keberatan yang kami gugat, Mas. Keputusan keberatannya dari Dirjen Bea Cukai itu kami gugat ke Pengadilan Pajak, Mas Awan. Nah, Hmm. menurut pihak tergugat yaitu Dirjen Bea Cukai sendiri atau yang mewakilinya, Mas. Hmm. Nah, itu tidak bisa digugat, Mas Awan. Alasannya? Nah, padahal keputusan tersebut memiliki dampak hukum dan ekonomi besar terhadap pelaku usaha, Mas. Oke. Upaya hukum hanya melalui banding, sementara gugatan dianggap tidak sah atau obskurable. Ini adalah kami rangkum dari gugatan kami, Mas. Gugatan kami PT Aral Indonesia kepada keputusan keberatan Dirjen Bea Cukai, Mas. Nah, Oke. ini adalah jawaban apa, Mas ya? Kalau kita gugatan, ini Hmm. tanggapan, Mas ya, tanggapan mereka, Mas. Oke. Nah, ini, Mas, inkonsistensi prosedural. Penggugat dianggap keliru, Mas, alasannya, Mas. Menggunakan norma pasal 23 ayat 2 huruf C, Undang-Undang KUP, Oke. untuk menggugat keputusan keberatan. Coba Mas Awan bisa bacakan, Mas, pasal 23 huruf 2 huruf C, Mas. Pasal Undang-Undang 23. KUP, Mas. Sebentar, saya cari dulu SDSN. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah. Oke. Pasal 32. 23 ayat 2, Mas. Pasal 23 ayat 2. Huruf apa? Huruf C. Nah, C. gugatan WP atau penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain Iya. yang diatur. Nah, Jadi gimana? itu kan bukan bea cukai, Mas, keputusan pajak gitu loh, Mas. Keputusan perpajakan. Iya, kan nggak ada Menurutnya kata-kata harusnya bea cukai. harusnya keputusan perbea cukaian gitu. Iya. Oke, terus? Menurut menurut tergugat ya, Mas. Nah, namun banding tetap bisa dilakukan di pengadilan pajak. Nanti menurut mereka, kalau banding bisa di pengadilan pajak, gitu loh, Mas. Oke. Jadi kan sebenarnya kan kalau gugatan itu atas formal, kalau banding kan atas materi, Mas. Ya. Nah, terjadi anomali hukum acara, keputusan dapat dibawa ke pengadilan, tapi hanya untuk diuji substansinya, bukan prosedurnya, Mas Awan. Ah, oke. Kerugian bagi wajib ini aja, wajib pajak atau wajib bayar aja. Rakyat Hmm. tidak memiliki saluran legal untuk menguji maladministrasi, pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh otoritas bea cukai. Hmm. Asas keadilan prosedural terabaikan. Hmm. Kekosongan kelembagaan, tidak adanya pengadilan bea dan cukai membuat keadilan prosedural tidak bisa ditempuh, Mas. Hmm. Pengadilan pajak bukan forum yang tepat jika hanya menerima banding tanpa membuka ruang gugatan. Hmm. Jadi kalau menurut dari pihak ini, Mas, Dirjen Bea Cukai tidak ada upaya gugatan itu loh, Mas. Itu loh, Mas. Yang ada hanya Oh, banding itu loh, Mas. Karena memang dibanding ada di dalam Undang-Undang Kepabeanan, Mas Awan. Cuman kalau gugatan karena nggak ada di Undang-Undang Kepabeanan tidak bisa digugat itu, Mas. oke.
asas hukum dan hak asasi yang dilanggar. Banding tidak sama dengan gugatan. Banding uji ulang substansi keputusan. Gugatan uji sah atau tidaknya proses dan pelaksanaan wewenang administratif. Jika gugatan tidak tersedia, tidak ada perlindungan terhadap prosedur yang cacat. Rujukan HAM, pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Mas. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, atau maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaannya objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar. Artinya penutupan akses gugatan administratif melanggar hak konstitusional warga untuk memperoleh keadilan. Solusi mendesak, revisi Undang-Undang Kepabeanan agar membuka jalur gugatan atas keputusan keberatan bea cukai. Bentuk pengadilan bea dan cukai sebagai forum peradilan administratif khusus yang adil. Ini Mas, idenya yang kedua Mas, bentuk pengadilan bea cukai. Kembalikan prinsip negara hukum bukan sekedar negara fiskal. Jika keadilan prosedural dikesampingkan demi efisiensi administratif, maka negara hukum terancam menjadi negara kekuasaan fiskal atau tax stats yang dinyatakan oleh Pak Rey, Mas ya. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekosongan pengaturan. Jadi menurut dari tergugat Mas, dari bea cukai, itu tidak ada Mas. Ini Mas, upaya hukum gugatan ini Mas di dalam Undang-Undang bea cukai. Karena tidak ada, tidak boleh kamu mengajukan gugatan Mas. Padahal ada sebenarnya Mas, ada buku pernah ini kita lihat, ini saya lupa bukunya Mas ya, itu mengatakan bahwa kalau yang tidak diatur dalam Undang-Undang bea cukai harus pakai Undang-Undang KUP gitu loh Mas. Oke. Jadi menurut mereka surat apapun yang diterbitkan oleh bea cukai itu harus dianggap sah dan tidak ada jalur untuk mencari tahu kebenaran formalnya. Betul, Mas. Wah, cilaka Pak. Lah kita kalau sekarang Mas Fungsiawan ini, saya sentimen sama Mas Fungsiawan, saya tetapkan nilai pabean tinggi sekali Mas. Ngawur saya Mas. Nah, terus Mas Awan harus buktikan angka ini, kalau angka saya ngawur, kalau nggak bisa dibuktikan angka saya ngawur, berarti benar angka saya. Nah, Mas Awan mau menempuh gugatan nggak bisa Mas. Ya gimana angkanya dari mana? Mas Awan nggak bisa jawab juga angka saya. Nah, otomatis saya benar Mas. Oke. Cilaka ya kalau mesti begitu caranya ya. Oke Pak. Jadi akhirnya bagaimana? Apakah hakim bersependapat dengan mereka atau gimana? Ini lagi proses, Mas Awan. Ini lagi proses. Ini gugatan atas keputusan keberatan, Mas. Gugatan atas keputusan keberatan. Oke. Jadi simpel aja, Mas. Di keberatan kita itu semua dalil-dalil kita, Mas, itu seharusnya dituangkan, Mas, di dalam putusan keberatan. Oke. Nah, kan mereka menuduh ini, kita jawab ini, ya, mereka balas lagi jawabannya gimana. Itu kan harus ini Mas, tertuang semua, Mas. Kan kami kalau ngajukan keberatan kan buahnya Mas, berapa halaman itu Mas. Nah. Dasarnya inilah. Itu semua itu nggak ada yang dimasukkan di dalam putusan keberatan Mas. Hanya versinya mereka saja. Ya otomatis ya kita kalah Mas, kita nggak dituangkan keberatan kita. Ini sama mirip dengan kalau ini Mas, hakim di pengadilan pajak menghilangkan alat bukti Mas. Nah, seperti itu Mas Awan. Sama keberatan itu juga sebenarnya namanya pengadilan doleansi Mas ya. Pengadilan di luar pengadilan itu Mas. Sidang di luar pengadilan Mas Awan. Jadi oleh timnya mereka sendiri. Tapi kan aturannya tetap harus dipenuhi Mas Awan. Kami keberatannya apa harus dituangkan Mas. Nah dia jawabannya ini, keputusannya ini. Itu karena saking kuatnya dalil kita Mas, nggak dimuat Mas Awan. Nah nanti kalau kita ke Bandeng atau kemanapun dikibulin kita kayak gini Mas, kita sudah canggih-canggih bikin ini Mas ya, keberatan dan gugatan dan lain-lain. Nah nanti kalau nggak dicantumkan dalam putusan kan sama saja Mas. Oke. Jadi dunia tipu-tipu di pengadilan ini masih sangat seru ya. Di pajak juga kena, bea cukai juga kena, ini hakim juga bingung. Akhirnya kita mesti gimana ini Pak? Mesti nunggu Mahkamah Agung juga sulit juga ya? Ya itu namanya reformasi struktur ketatanegaraan Mas. Sudah buntu semua Mas. Kalau saya mengamati ini sudah terjadi malfungsi di semua lembaga tinggi negara Mas Awan.
Hmm. Mulai dari ini Mas ya, TNI udah banyak yang korupsi, Polri juga banyak yang korupsi, bahkan narkoba Mas Wan. Terus kita Hmm. ngomong ke BPK Mas, Badan Pemeriksa Keuangan juga banyak yang tersangkut korupsi. Mahkamah Agung, kan Zaro Frikar kemarin Mas. Hmm. Terus mana lagi Mas? Apa? Kementerian-kementerian banyak yang tersangkut kasus korupsi juga, teman-teman. Kejaksaan juga Hmm. banyak yang tersangkut kasus korupsi, Mas. Yang terakhir bahkan lembaga penegak korupsinya KPK juga ada yang kena korupsi juga. Hmm. Nah, jadi ini sudah buntu, Mas Awan. Solusinya sudah buntu, Mas. Hmm. Jadi ini perlu sebenarnya perlu keikhlasan nih, Mas, dari Pak Presiden, Mas, untuk menyelesaikan masalah ini, untuk merubah tata negara, Mas. Kalau ini dibiarkan, nggak mampu juga, Mas Presiden, Mas. Karena terlalu banyak lembaga tinggi negara yang punya kepentingan, Mas. DPR juga banyak yang tersandra kasus korupsi yang gitu, Mas. Hmm. Hmm. Oke, 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 Pak. Kita nantikan ya bagaimana sidang berikutnya mengenai bea cukai ini. Tidak ada rasa malu mereka ya untuk mengatakan surat mereka bahkan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk di pengadilan. Oke, sampai jumpa Pak Linto. Makasih Pak Linto. Ya sama-sama, teman.